Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Juru Bicara, masih bersama dengan Direktur Pengelolaan Media di Ditjen IKP Kemenkominfo, Bapak Nursodik Gunarjo atau Pak Gun. Pak Gun, apa yang menjadi keunggulan satelit atau satelit Satria saat ini sehingga Indonesia harus menggunakannya, terkhusus jika dibandingkan dengan teknologi fiber optik yang lainnya yang selama ini mungkin sudah digunakan begitu, Pak? Ya, Satria 1 ini menjadi satelit pertama milik Indonesia setelah privatisasi sektor telekomunikasi satelit yang berlangsung di era tahun 1980-an ya. Jadi kehadiran Satria 1 ini bisa disebut sebagai menjadi tonggak sejarah di dalam penyediaan layanan kepada masyarakat. Nah, ini kenapa? Karena Satria 1 ini menjadi satelit multifungsi pertama milik Indonesia ya. Kondisi Indonesia yang terdiri dari kepulauan yang membentang cukup lebar ini membuat satelit ini menjadi solusi atas akses internet cepat di wilayah 3T. Ini mau tidak mau kita memang harus menggunakan satelit. Ada daerah yang masih blank spot ya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana cara mengintegrasikannya dengan palaparing yang sudah ada. Nah, teknologi satelit ini merupakan jaringan telekomunikasi pilihan kita terakhir. Jadi nyaris tidak ada lagi teknologi yang bisa digunakan selain untuk mengatasi daerah-daerah blank spot di wilayah 3T terutama, itu selain menggunakan satelit. Nah, kenapa pakai satelitnya? Karena tidak mungkin menggunakan teknologi terestrial, fiber optik atau microwave itu tidak memungkinkan. Kita harus menggunakan satelit. Nah, dengan operasi transmisi lewat udara ini, memungkinkan layanan Satria 1 ini menjangkau cakupan wilayah yang sangat luas, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mana cakupan layanan yang luas ini akan mampu mengatasi hambatan geografis ya, seperti misalnya eh, daratan, gunung, bukit, lembah, dan ngarai. Ini bisa teratasi dengan adanya layanan yang lebih luas melalui satelit ini. Nah, teknologi satelit yang paling memungkinkan sebagai pendukung backbone atau tulang punggungnya palaparing ini ya memang salah satunya dikembangkan oleh Satria ini. Kita harus ketahui bersama bahwa banyak negara di dunia ini telah memanfaatkan satelit ya, dan Indonesia bisa memanfaatkan dalam jangka panjang, apalagi jika memang ada demand atau kebutuhan masyarakat ya dalam hal ini. Ya, sehingga dapat mengintegrasikan palaparing yang sebelumnya sudah ada dan untuk mengatasi dan teknologi ini untuk mengatasi adanya blank spot yang masih ada hingga sampai saat ini dan untuk menjangkau wilayah yang lebih luas lagi. Kemudian untuk pemanfaatannya seperti apa sih Pak Gun? Pemanfaatan yang lebih luas terutama selain untuk internet bagi masyarakat 3T ini ada nggak sih Pak pemanfaatan untuk kelancaran bagi kementerian, lembaga ataupun bagi pemerintah yang lain Pak? Seperti apa pemanfaatannya? Ya, satelit ini menjadi salah satu solusi utama ya untuk mempercepat penghapusan apa yang sering disebut dengan istilah digital divide atau gap akses internet yang dirasakan antara saudara-saudara kita yang berada di kota dengan saudara-saudara kita yang berada di pulau-pulau terluar dan terjauh. Nah, ini dengan adanya satelit ini, maka kesenjangan digital atau perbedaan akses antara masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dengan wilayah-wilayah yang berada di terluar dan terjauh ini akan tidak berbeda jauh dari sisi digital divide-nya itu tidak terlalu jurang, tidak terlalu dalam. Nah, dengan peluncuran satelit ini juga bisa mengurangi kesenjangan digital dari sisi infrastrukturnya ya, karena tujuan peluncuran Satria ini kan untuk pemerataan infrastruktur digital. Jadi seperti sudah disampaikan juga oleh Pak Presiden kita bahwa no one left behind. Jangan sampai ada orang Indonesia yang pada hari ini atau ke depan ini tidak punya akses ke internet. Semuanya memiliki hak yang sama dan semuanya itu harus memiliki kemampuan dan juga memiliki peluang akses yang sama, baik itu di kota maupun di desa. Nah, ini manfaat Satria 1 ini sangat besar ya, terutama adalah dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau layanan publik. Nah, dalam hal ini tentu saja kita nantinya akan bersinergi
dengan kementerian dan lembaga yang lain untuk memanfaatkan secara optimal keberadaan satelit ini. Misalnya di Puskesmas ya, kita akan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, untuk sekolah-sekolah misalnya kita akan bekerjasama juga dengan Kemdikbud, termasuk dengan Mabes TNI dan Polri, dan juga tentu saja pemerintah daerah. Nah, di bidang informasi dan komunikasi publik, Satria 1 ini akan sangat bermanfaat bagi para penyuluh informasi publik kita, PIP, ya, yang menjadi salah satu ujung tombak dari pelayanan informasi kepada masyarakat di wilayah 3T. Ini akan sangat bermanfaat untuk para PIP ini, mereka bekerja di daerah remote ya. Selama ini kan mereka bekerja di daerah yang remote, tidak ada jaringan internet. Nah, dengan dukungan akses internet melalui satelit ini, tentu saja kinerja mereka itu akan menjadi lebih baik. Nah, misalnya untuk membuat laporan dan program kerja itu jauh lebih cepat lagi. Nah, layanan satelit ini juga bisa dimanfaatkan oleh kelompok informasi masyarakat atau KIM, ya, untuk mengajukan berbagai proposal program misalnya dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Ini jelas akan bermanfaat bagi KIM ya. Mereka adalah komunitas yang memiliki program sendiri dan bisa mengusulkannya ke Kominfo. Dengan adanya jaringan internet Satria ini, saya kira mereka pasti akan terbantu sekali ya, dan mereka akan bisa memanfaatkan untuk kegiatannya. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berguna yang bisa disebar ulangkan kepada masyarakat. Ini tentu saja keberadaan Satria 1 ini akan melengkapi penyediaan akses internet melalui base transceiver station atau BTS yang saat ini sudah tersedia dan juga jaringan kabel serat optik palaparing. Satria 1 ini memang tidak memberikan layanan secara langsung ke masyarakat ya. Jangan salah bahwa Satria 1 memang karena aksesnya satelit memang tidak memberikan layanan secara langsung kepada masyarakat. Tetapi layanan Satria ini akan diperuntukkan bagi titik-titik layanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Namun demikian, nanti tentu saja dampak ekonominya tentu akan sangat dirasakan bagi masyarakat meskipun tidak langsung ya. Misalnya kalau kita bisa kasih contoh, di kantor desa misalnya ditempatkan WiFi di situ ya. Maka pemerintah desa ini bisa memanfaatkannya untuk pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKM setempat. Nah, saya kira manfaatnya secara tidak langsung memang bisa dirasakan oleh masyarakat, meskipun tidak bisa melakukan penyediaan secara langsung, tapi memberikan pelayanan melalui titik-titik tertentu yang bisa dimanfaatkan lebih luas lagi untuk masyarakat sekitar. Nah, Satria 1 ini merupakan bagian dari transformasi digital kita yang akan juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Baik, manfaat dari satelit Satria 1 ini akan dimanfaatkan oleh berbagai bidang. Salah satunya tadi ada di bidang informasi dan komunikasi publik, yaitu dapat meningkatkan kinerja untuk menjadi lebih baik lagi, untuk membuat laporan dan juga program kerja yang jauh lebih cepat. Kemudian tadi kita bisa membahas juga manfaat dari bidang publik kesehatan, pendidikan, pemerintah, dan juga ini secara tidak langsung bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, begitu ya Pak Gun ya. Pak Gun, kita Ya, masih betul akan sekali. membahas mengenai kesiapan infrastruktur dari Satria 1 ini. Pak Gun dan juga pemirsa tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara.